Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko. Salam kopi enak. Apa kabar Coffee Lover semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik selalu ya. Nah, hari ini aku mau bincang kopi atau coffee talks. Tentang apa? Saya adalah seorang fotografer dan seringkali saya mendapatkan orderan-orderan dari klien-klien yang menuntut harus tethering atau live viewing di laptop langsung ketika kita sedang memotret. Biasanya hal-hal tersebut dilakukan di sebuah studio foto. Jadi maksudnya adalah ketika kita motret di kamera, gambarnya langsung ada di laptop kita atau di komputer kita. Nah, hal yang paling sering dilakukan adalah menggunakan kabel tethering. Seperti ini ya. Semua kembali lagi tergantung dari device atau alat yang kita gunakan. Baik laptopnya atau komputer yang kita gunakan, bagaimana speknya, juga kabelnya juga sangat mempengaruhi. Namun ada kendalanya kalau kita pemotret menggunakan kabel. Bisa kesandung. Oh, no. Dan itu sangat-sangat kita tidak harapkan atau sangat kita hindarkan. Karena kalau kesandung, kamera bisa jatuh atau bahkan laptop itu bisa jatuh atau bermasalah dengan port dari kedua device yang kita gunakan. Lalu yang ketiga adalah ya orangnya juga kesandung. Oh no. Nah, saat ini saya mau sharing tentang bagaimana kita melakukan photoshoot dengan menggunakan, kalau saya menggunakan Sony A7 III dan itu menggunakan wireless, jadi tanpa kabel. Bagaimana kita memotret menggunakan kamera kita tanpa kabel, tapi bisa langsung hasilnya masuk ke laptop atau komputer sehingga klien bisa langsung melihat hasilnya dan langsung bisa merevisi di tempat. Sehingga sesi pemotretan jauh lebih nyaman dan bebas dari kabel-kabel yang berseliweran. Gimana caranya? Just check it out. Hal yang pertama kita lakukan adalah memilih file formatnya ya. Biasa kita foto untuk foto studio pada format RAW. Tapi saya suka memakai pilihan RAW dan JPEG sekaligus ya. Lalu kita pilih JPEG quality-nya ada di extra fine ya. Jadi ukuran yang paling terbesarnya ya. File RAW akan menghasilkan file mentah yang nantinya untuk kepentingan editingnya. Lalu karena saya melakukan pemotretan dengan menggunakan lampu flash di studio foto, maka yang paling penting kita atur adalah live view display-nya. Untuk setting efeknya kita harus memilih off ya, kita matikan karena kita akan menggunakan live preview pada LCD dari kamera ini ya, dan bukan melalui viewfinder. Jadi settingan kamera akan menyesuaikan dari lampu flash studio, dan kalau live view display-nya tidak dimatikan maka akan gelap gulita ya. Maka itu kita harus memasang fitur off atau mematikan live view display. Jadi yang tampil benar-benar sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata. Jadi kita mau mainkan settingan ISO-nya atau kecepatan atau diafragma itu tidak akan mempengaruhi ya. Tapi yang mempengaruhi adalah cahaya ruangan di mana kita sedang berada seperti mata kita melihat di saat itu. Nah, lalu kita membutuhkan untuk install satu software yang namanya QDSLR Dashboard ya. Kita bisa googling. Nah, itu dia. Kita klik ya, downloads-nya. Nah, di bawahnya ini ada macam-macam. Download sesuai dengan sistem komputer yang kita gunakan. Bisa Windows XP, ada Linux, ada Mac OS, ada Raspberry. Di sini saya memakai Windows 10 64-bit ya. Kita tinggal klik, lalu kita tinggal download dan install di laptop kita ya. Setelah kita download, kita unzip, lalu foldernya kita drag ke desktop laptop kita ya. Saya sudah pernah taruh foldernya di desktop laptop saya ya. Jadi yang ini saya delete saja. Karena ini sifatnya seperti software portable ya. Jadi ketika kita membutuhkan software ini saja, maka kita baru memasang software ini ya di komputer. Tapi kalau kita sudah pasang dari awal, malah suka tidak berfungsi seperti
seperti yang kita butuhkan. Nah, itu dia icon dari softwarenya berupa logo dari kamera DSLR ya. Sekarang kita perlu melakukan pairing WiFi dari kamera Sony A7 III ke laptop dengan menggunakan WiFi ya. Kita ke simbol network ya. Pertama kita memilih send to smartphone ya. Lalu sending targetnya ada pilihan proxy only, ada original only, dan juga ada proxy dan original. Biasanya saya cuma memakai yang proxy only, yaitu file copy dari file originalnya. Jadi nanti yang terkirim ke laptop adalah file ukuran kecilnya, bukan file ukuran besarnya. Supaya waktu untuk pengiriman gambar dari kamera ke laptop tidak terlalu lama. Kita tes menggunakan control with smartphone ya. Kita pencet. Di sini ada control with smartphone, kita on. Lalu ada connection. Ini kita pencet ya. Nah, kalau ada lambang QR code seperti ini ada passwordnya ya. Kita tinggal memencet lambang tempat sampah ya itu untuk mengambil kodenya yang akan kita masukkan ke WiFi dari laptop kita. Tinggal kita ketikkan passwordnya ke laptop kita, jangan sampai salah ya. Nanti di laptop akan muncul jaringan WiFi, tulisannya sama seperti yang ada di kamera ya, yaitu depannya direct, baru belakangnya adalah seri dari kameranya, yaitu ILCE 7M3. Biarkan laptop kita mencari jaringan WiFi dari kameranya ya. Kalau ada tulisan no internet secured, berarti WiFi kamera kita sudah terhubung ke laptop kita ya. Kita tinggal double klik software Q DSLR dashboard, lalu ada pilihan brand kamera yang kita pakai, kita klik Sony ya. Kalau berhasil, dia langsung connecting dan langsung terhubung dengan kamera kita ya. Jadi apa yang ada di depan lensa kamera kita, dia langsung akan muncul di software Q DSLR dashboard ini ya. Jadi kalau kita foto misalnya, nah itu ya, capture in progress, jadinya seperti itu. Nah, masalahnya kita mau tethering ke satu software yang kita bisa perlihatkan ke klien kita. Di sini saya akan menggunakan Adobe Lightroom CC ya. Jadi sebenarnya fungsi dari software QDSLR itu hanya sebagai remote saja, tetapi gambar akhirnya akan muncul di Lightroom. Kita buka file, lalu auto import, lalu kita pilih auto import settings ya. Untuk watch folder dan juga destination folder kita memilih pictures, lalu nanti di dalamnya sudah ada folder DSLR dashboard ya, kita pilih. Pastikan kosong ya isinya, kalau tidak akan berhasil nantinya. Lalu kita harus pilih enable auto import ya, kita centang bagian atasnya, lalu kita pilih OK. Lalu kita tes foto ya, kita coba buka QDSLR dashboardnya, kita foto, lalu akan muncul seperti ini. Ini cuma gelap gulita saja ya, kita cuma mau tes saja. Nah, kira-kira berapa detik kemudian akan langsung tethered ke Adobe Lightroom ya. Kita coba beberapa kali lagi, nanti akan fotonya langsung masuk otomatis ke Lightroom. Untuk kecepatan transfer datanya atau transfer fotonya tergantung dari spek laptop yang kita pakai atau komputer yang kita pakai ya. Makin tinggi speknya, maka makin cepat hasilnya akan diterima oleh laptop. Nah, ini dia ya kurang lebih suasana pemotretan dengan menggunakan tethering lewat WiFi dari Sony ke laptop saya. Ini benar-benar diambil dari behind the scene dari pekerjaan saya yang terakhir ya. Sebuah pemotretan fashion katalog untuk dipasang di Amazon.com ya. Kita bekerja dengan klien dari luar negeri dan juga menggunakan model internasional. Jadi jangan sampai membuat kesalahan ya. Harus benar-benar profesional. Nah, ini begini ya suasananya seperti ini. Kita melibatkan fashion stylist, kita melibatkan makeup artist, agar semua hasil yang difoto benar-benar sempurna ya. Ini di syuting hanya menggunakan sebuah handphone ya. Nah, ini dia langsung masuk ke laptop tanpa menggunakan kabel ya. Jadi seperti ini sistematisnya. Nah, gimana Coffee Lovers?
Semoga penjelasan saya bisa mencerahkan ya, dan juga bisa berguna, terutama buat teman-teman coffee lovers yang juga merupakan fotografer, yang biasa handle project komersial seperti yang saya lakukan. Mungkin kamera kita berbeda, kalian sendiri harus mengecek bagaimana sistem kamera yang kalian gunakan. Apakah memang selalu harus wajib menggunakan kabel atau bisa menggunakan wireless? Dan semuanya kembali ke kenyamanan masing-masing. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah kita wajib minum kopi enak.